Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah doa pagi pada hari ini. Bapak saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, saya teringat akan firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11. Bapak saudara, dikatakan Tuhan engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan di dalam hadirat-Mu, aku merasakan sukacita yang melimpah. Dan di dalam tangan kanan-Mu, ada bahagia yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itu Bapak saudara, apapun yang kau alami pada saat ini, percaya dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Mari pagi hari ini Bapak saudara, sama-sama naikkan pujian ini dengan penuh imanmu Bapak saudara. Katakan bersama-sama dengan saya. Dengan segenap hatimu, katakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan imanmu katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Percaya Bapak saudara? Mari pagi hari ini dengan imanmu, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, kami percaya.
Yesus memberiku kemenangan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bersama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, Engkau yang maha baik, sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sebab kami ini manusia-manusia yang lemah, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita akan belajar dari yang namanya pohon. Ya, pohon itu merupakan salah satu simbol di dalam kehidupan kita. Pohon merupakan suatu makhluk hidup yang bisa menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang lainnya. Misalnya burung-burung ya bisa mencari makan atau bersarang di dahan-dahan pohon. Atau kita manusia, kita juga boleh memakan buah-buahan dari hasil pohon-pohon yang ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi bangsa Israel di masa lampau, pohon itu sering digunakan sebagai tempat-tempat utama bagi kegiatan-kegiatan yang penting. Misalnya sebagai tempat pertemuan, sebagai tempat perjanjian bisnis, tempat di mana seseorang bisa mengajukan suatu perkara kepada seorang hakim atau tokoh masyarakat. Di sana proses peradilan boleh berjalan. Bapak Ibu Saudara, sangat banyak jenis pohon di dunia ini. Kalau kita melihat, demikian juga bermacam-macam pohon yang ada di dalam Alkitab. Hari ini kita akan melihat beberapa di antaranya. Jelas kita tidak dapat membahas semuanya karena keterbatasan waktu yang ada. Tetapi, apakah yang bisa kita pelajari dari sebuah pohon? Mari kita lihat beberapa pohon yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kejadian 2 ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan yang di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, pohon pengetahuan baik dan jahat
merupakan salah satu pohon yang hidup pada masa awal-awal penciptaan. Pohon ini ditempatkan Tuhan di dalam Taman Eden, menjadi saksi atas tindakan manusia yang pertama, yaitu saat Tuhan mengizinkan manusia untuk memilih makanan dari semua jenis pohon yang ada di taman itu, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan pohon ini menjadi saksi dari ketidaktaatan manusia. Bagaimana dia melihat dari dekat saat Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti kata-kata iblis. Dia menjadi saksi dari kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Itulah kejadian yang membuat kita ini lahir dengan natur dosa, ya. Apakah lalu kita menyalahkan Adam dan Hawa? Bagaimana seandainya Bapak Ibu, kita ini yang menjadi manusia yang pertama? Kita juga sangat bisa untuk melakukan hal yang serupa. Oleh karena itu sangat penting apa yang namanya ketaatan atas perintah Tuhan. Jika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita jatuh di dalam dosa dan hukumannya adalah maut. Adam dan Hawa diusir dari taman itu. Dan kehidupan mereka menjadi susah dan berat karena dosa dan kesalahan mereka sendiri. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Seringkali hidup kita susah dan berat karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Di sini kita belajar pentingnya taat kepada Tuhan. Taat mendatangkan kebaikan dan tidak taat mendatangkan kecelakaan bagi kita. Yang kedua, kita lihat pohon aras dan pohon ara. Dua pohon sekaligus disebutkan dalam satu ayat dari 1 Raja-Raja 10 ayat 27. Dikatakan raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Bapak Ibu, pohon aras banyak tumbuh di Israel pada waktu itu, terutama di Libanon. Pohon aras melambangkan sesuatu yang megah dan kuat begitu ya. Dikatakan tingginya dapat mencapai 40 meter tinggi. Dan diameter batangnya bisa mencapai 3 meter. Diameternya Bapak Ibu 3 meter. Ketika dipotong-potong, kayu dari pohon aras digunakan untuk membuat bangunan-bangunan yang utama, yang penting. Bangunan yang besar, bangunan yang kokoh, yang kuat, yang berkualitas tinggi. Seperti bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Memang kayu dari pohon aras ini sangat berkualitas. Dia sangat kuat dan awet, tidak termakan oleh serangga atau rayap. Memberikan manfaat dan dampak yang sangat baik. Demikian pula Bapak Ibu juga dengan kita. Biarlah iman kita boleh makin besar, makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan. Iman kita dapat mewujudkan dampak yang baik, alias berbuah, gitu ya. Jika kita lihat kepada pohon ara, ketika di dalam perjanjian baru, Yesus itu mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Pohon ara itu Bapak Ibu, ada yang menyebut sebagai pohon munafik Bapak Ibu. Lucu ya. Kenapa? Karena pohon itu, jikalau buahnya itu belum benar-benar matang, buahnya akan berwarna hijau sama seperti dengan warna daunnya. Jadi ketika kita ini mau melihat apakah pohon itu sudah berbuah matang atau belum, kita harus mendekatinya. Karena warnanya sama. Jadi seperti kamuflase Bapak Ibu. Jika dilihat sekilas, nggak mudah terdeteksi apakah pohon itu sudah berbuah matang atau belum. Bapak Ibu, ketika Yesus mendekat kepada sebuah pohon ara, menginginkan buahnya, tetapi hanya menemukan daun, dia mengetuk pohon ara itu dan kering pohon itu, karena pohon itu tidak menghasilkan suatu manfaat yang baik. Lebih baik mungkin jadi pohon ara yang dipanjat oleh Sakius Bapak Ibu ya. Kita ingat Sakius yang pendek, mau melihat Tuhan Yesus terhalang oleh banyak orang, jadi dia memanjat pohon ara. Ya, ketika Yesus lewat di bawah pohon itu, Yesus berkata, Sakius turunlah. Dan hari itu Sakius bertobat. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari pohon aras dan pohon ara? Biarlah iman kita boleh selalu bertumbuh, makin besar, makin kokoh, makin kuat, menghasilkan buah bagi Tuhan, memberi dampak dan manfaat yang baik, yang positif bagi Tuhan dan sesama. Kita diciptakan untuk menghasilkan suatu kebaikan. Yang ketiga adalah pohon anggur. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak berbuah apa-apa. Bapak Ibu, pohon anggur sudah akrab dengan kita ya. Dari sekolah minggu kita ada nyanyi lagu Yesus pokok anggur dan kita ini carangnya atau rantingnya begitu ya. Memang demikian, ranting atau carang harus melekat pada pokok anggur. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita ini harus ada di dalam Yesus Tuhan. Jikalau kita lepas darinya, maka kita akan mati. Implikasi bagi kita, tinggallah di dalam Dia. Dialah sumber kehidupan kita. Kita akan hidup dan berbuah. Yang keempat atau yang terakhir, kita melihat pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7 bagian akhir dikatakan, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Buah dari pohon kehidupan Bapak Ibu disebut sebagai hadiah bagi umat Kristiani yang menang atas pergumulan hidup. Jadi fungsi buah ini apa Bapak Ibu? Memberikan kehidupan selama-lamanya. Kita melihat Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu akan menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Ternyata pohon ini Bapak Ibu, kita juga melihat dari kisah awal penciptaan, dikatakan di kitab Kejadian, di Taman Eden, bersama dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Buah dari pohon kehidupan, dimakan Adam dan Hawa, oleh karena itu mereka di dalam keadaan baik dan hidup. Begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden, dan Tuhan menaruh beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan itu. Sejak itu manusia tidak lagi bisa menemuinya dan memakan buahnya. Manusia tidak lagi dapat hidup selama-lamanya. Hukuman dosa adalah maut. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang patuh dan setia sampai akhir hayat kita, Tuhan akan memberikan kembali pohon kehidupan itu bagi kita. Sehingga kita akan menikmati hidup selama-lamanya di Yerusalem baru. Bapak Ibu, Yerusalem baru, versi Yohanes di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon kehidupan itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun dari pohon kehidupan dipakai untuk menyembuhkan. Berarti di dalam kekekalan kita nanti, di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Kita akan sehat dan bahagia. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Implikasi bagi kita adalah, pohon kehidupan bagi kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah roti hidup, dialah air hidup, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa mengikut dia, dia akan memiliki hidup yang kekal. Baiklah Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa pembelajaran tentang pohon dari Alkitab. Saya yakin kita mendapatkan suatu hal yang bisa kita pelajari hari ini. Pohon yang seringkali digunakan sebagai kiasan untuk kehidupan seseorang, termasuk juga diri kita. Biarlah kita boleh menjadi seperti pohon yang disebutkan di dalam Mazmur 1 ayat ketiga. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dari pohon kami boleh belajar. Kami boleh diingatkan kembali akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik.
yang senantiasa boleh beriman dan percaya kepada Tuhan, bertumbuh makin kuat dan kokoh di dalam Engkau. Dan setiap kami boleh memberikan dampak yang positif atau berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Kau yang menyertai untuk setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah senantiasa kami boleh menjadi saksi bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ada berapa pokok doa yang sama-sama untuk kita doakan. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama membuka suara, kita akan berdoa bagi diri kita. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Siapakah kita ini, tetapi Tuhan yang memberikan anugerahnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, sebab siapakah kami ini ya Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa. Seringkali harus berulang kali diingatkan oleh firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami ini beroleh belas kasihan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh hidup dengan senantiasa di dalam kasih penyertaan Tuhan. Firman-Mu yang menerangi langkah kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sekarang. Itulah kasih-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, dan penyertaan-Mu. Kami sungguh bersyukur. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua kita akan berdoa di masa-masa bulan puasa seperti ini dan juga masa mungkin orang liburan atau mudik. Biarlah toleransi antar umat beragama dan juga keadilan kedamaian tercipta di berbagai tempat baik di Indonesia. Terjalin situasi yang baik ya, situasi yang damai di mana-mana sekitar kita, satu dengan yang lain boleh saling menghargai. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa juga untuk bulan-bulan puasa seperti ini dan juga mungkin kepulangan saudara-saudara yang mudik. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi di Indonesia, biarlah tetap terjalin situasi yang penuh dengan kedamaian dan keamanan yang terjaga dengan baik. Saling toleransi di antara umat beragama. Biarlah juga kami ini Tuhan boleh hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Bagi kami anak-anak Tuhan, kami juga boleh menjadi berkat untuk mereka dan bukannya menjadi batu sandungan. Sehingga nama-Mu ya Tuhan boleh tetap dipermuliakan melalui kami. Berdoa untuk situasi kondisi Indonesia dimanapun di seluruh pelosok Indonesia. Biarlah ya Tuhan Kau yang memberikan aman, tentram, dan damai. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyatakan untuk kedamaian-Mu di bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita yang terakhir juga akan berdoa sama-bersama untuk berdoa semua ibadah yang kita jalankan di gereja-gereja di seluruh Indonesia dan juga di mana saja, baik di dalam kondisi pandemi, kondisi beribadah secara online ataupun onsite. Semua penginjilan yang dilakukan biarlah juga boleh dilakukan untuk mendukung nama Tuhan yang boleh terus dikumandangkan. Dan kita berdoa bagi pertumbuhan iman dari anak-anak Tuhan, biarlah senantiasa boleh makin kuat dan kokoh dan berdampak. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa di masa pandemi seperti ini untuk gereja-gereja Tuhan, baik mereka yang melakukan ibadah secara onsite ataupun online, semua boleh untuk tetap dikelola dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sehingga setiap firman Tuhan boleh ditabur dan setiap anak-anak Tuhan boleh tetap mengikuti ibadah dengan baik. Boleh menumbuhkan iman percaya kami, makin memperkuat dan memperkokoh dan membina iman kami makin dewasa di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap firman yang diberitakan. Dimanapun itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami anak-anak Tuhan. Kami boleh tegar menghadapi berbagai situasi yang terjadi di sekitar kami. Juga untuk setiap penginjilan yang ditabur dan diberikan. Biarlah nama-Mu yang boleh terus dikumandangkan, dikenal orang. Penginjilan boleh dilakukan dengan lancar. Kami rindu Tuhan, boleh makin banyak orang yang mengenal akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan berserah kepada-Mu.
Inilah setiap kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa yang ada di surga, inilah kami naikkan semua pokok doa syafaat kami, dan biarlah untuk setiap kami anak-anak-Mu, kami naikkan pergumulan kami ya Tuhan. Kami naikkan kerinduan kami, impian kami. Dialah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati. Kami boleh terus untuk melakukan banyak hal perkara lagi bagi Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai setiap kami anak-anak-Mu, makin membekali dan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia rohani untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Bapak, Engkau pimpin setiap hidup kami. Juga hidup kami hari ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah Key of the Day pada pagi hari ini. Biarlah kita semua bisa menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.